kenaikan harga properti, kemudian inflasi, berarti investasinya, returnnya harus berapa agar rasional ini untuk kita mengejar target mempunyai properti tanpa KPR? Oke, jadi ya, ada. Udah tahu ya cara ngapusnya. Iya tadi udah lihat contekannya. Jadi ada 3 komponen di situ ya. Jadi yang pertama adalah inflasi. Betul? Betul. Lalu yang kedua adalah investment dan return-nya berapa? Iya, betul. Betul, ya. Lalu yang ketiga adalah waktu. Benar ya? Nah, Berapa betul, lama? betul. Berapa lama kurang lebih kita harus mengalokasikan. Oke, satu, inflasi. Kita rasanya patut berpikir positif bahwa selama beberapa tahun Indonesia punya inflasi yang cukup terkendali. Ya kan? Betul, terjaga. Betul, terjaga. Regardless of the global economic yang tidak ada satu negara pun yang bisa mengelak gitu ya, tetapi relatively mungkin kita lebih terjaga. So it's good bahwa tingkat inflasi kita tidak terlalu radikal gitu ya turun naiknya. 3,03 sih. Betul. Tahun 2018 Betul. ya. Saya bandingkan dengan misalnya pada saat kita mengalami krisis di 98 yang lalu misalnya, itu sangat tidak terkendali. Jadi good thing bahwa inflation kurang lebih sekarang berada di tahap yang mungkin aman gitu ya, dalam pengertian bahwa tidak terlalu bergejolak. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana investment dan return-nya ini bisa mengalahkan inflasi. Betul. Kan begitu ya. Nah, dengan tingkat inflasi yang tadi kita bilang cukup terkendali, pada saat tadi kita bicara sebelumnya di sesi sebelumnya adalah tabungan, itu sudah pasti tidak merupakan pilihan untuk tempat kita menempatkan dananya gitu. Jangan ya, ditabung saja, jangan ditaruh di deposito saja ya. Betul. Berarti harus memang cari investasi betul-betul. Karena nggak nutup dengan inflation-nya gitu. Kita bicara investment ada banyak ya kan. Ada misalnya falas. Itu salah satu instrumen investasi ya. Terus ada gold bar. Betul. That is also an instrument of investment. Terus kemudian ada lagi misalnya saham gitu ya. Tetapi masing-masing punya profil resiko yang berbeda-beda. Nah, ketika misalnya kita mau punya target dalam sekian tahun, nanti kita bicara yang ketiga, komponen waktu. Dalam sekian tahun saya mau punya target berapa gitu ya, uang yang dimiliki adalah berapa. Bicarakan dengan, sangat saya sarankan untuk kita berpartner dengan manajer investasi yang profesional. Karena kan tidak sembarang untuk menjadi manajer investment dan bisa menjual produk-produk keuangan. Nah, di situ akan terlihat misalnya historical datanya seperti apa, lalu dengan melihat kondisi sekarang, ekspektasi atau estimasi ke depan dalam berapa tahun itu akan terlihat seperti apa. Nah, kemudian kita pilih mau menempatkannya di mana yang tentunya sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Kenapa? Karena untuk orang yang misalnya punya toleransi agak cukup rendah terhadap risiko, nggak cocok main saham. Ya kan? Nanti kaget-kaget gitu kan, wah kemarin nyimpen 100 juta kok sekarang nilainya hanya tinggal 80 juta misalnya begitu. Mungkin akan yang lebih aman bermain di tempat yang lain, menempatkan dananya di tempat yang lain, misalnya pendapatan tetap gitu ya, salah satu opsinya. Tetapi kalau memang bear untuk mengambil risiko seperti itu, dan itu bisa menjadi opsi. Karena memang ini kan risiko tinggi tapi returnnya juga pasti bisa. Satu lagi yang juga. Betul yang mesti dipertimbangkan adalah jangan menggunakan emosi ketika mengambil keputusan, ya kan? Nah, banyak yang biasanya aduh nilainya turun. Tahun lalu waktu saya beli 100 juta, sekarang nilainya tinggal 80 juta. What is the best thing to do ketika market turun adalah menambah. Berarti satuan sahamnya menjadi lebih murah kan? Dengan 100 juta kita tadinya cuma bisa misalnya membeli 1000 lot simple, perhitungan simple, dengan turun 20%, artinya nilai uang yang sama kita bisa membeli kepemilikan yang lebih besar.